Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi dalam acara inisiatif by the Indonesian Institute. Inisiatif adalah program dialog bincang-bincang yang diinisiasi oleh the Indonesian Institute. Dan kita hari ini sudah kedatangan tamu, Mbak Herni Ramlaningrum, manajer program The Prakarsa. Selamat sore Mbak Herni, apa kabarnya sekarang? Sore, Mas. Alhamdulillah baik. Ya Mbak Herni, di sini kan inisiatif ini adalah program yang bincang-bincang bersama teman-teman NGO, think tank dan yang lainnya Mbak ya. Kebetulan untuk inisiatif hari ini, fokus diskusi kita adalah menyorot pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo Gibran nih Mbak. Kan udah menghitung hari nih, sebentar lagi. Mungkin, bukan mungkin sih, hari Senin ya. Hari Hari Senin. Senin juga ini akan dilanjut untuk ke menteri-menterinya. Kemarin-kemarin sudah ada pelatihan menteri-menteri kan di rumahnya Bapak Prabowo. Dan juga sebelum ngobrol-ngobrol tentang itu ya Mbak ya, ini kan udah Prakarsa ke bulan lalu ini saya mengikuti diskusinya yang HUT yang ke-20 tahun ya Mbak Herni. Dan Iya. kebetulan juga di Indonesia Institute itu hari Senin kami akan ulang tahun ke-20 tahun juga Mbak Erni. Jadi ini Oh, sama seumuran kita umurnya. ya. Iya, berbeda bulan saja. Iya. Jadi waktu saya ikut diskusi The Prakasa kemarin Mbak, kebetulan saya juga ikut panelnya Mbak Herni itu. Jadi Oh, menarik sekali diskusi terkait dengan kelas menengah. Waktu itu ada iya. juga Pak Rudi Gober, kemudian Pak Ihsan dari Baik. Sindikasi, Indikasi kemudian ya. ada Mbak Herni juga, ya. Eh, Mm-mm. Jadi pada intinya sih saya ingin tanya ke Mbak Hernia dan juga Mm-mm. penilaian tim Prakasa seperti apa. Mm-mm. Sebenarnya ke depannya itu selama 5 tahun ke depan 2024-2029 itu pemerintahan Mm-mm. Prabowo Gibran sendiri akan menghadapi pekerjaan rumah seperti apa sih Mbak? Mm-mm. Oke, makasih Mas Putu untuk ini diskusi santainya ya pada siang hari ini. Mudah-mudahan sinyal saya stabil gitu ya. Untuk 5 tahun ke depan ya, pada periodenya Prabowo akan menghadapi pekerjaan rumah seperti apa? Tentunya ini jawaban ini kalau di list itu akan sangat banyak gitu ya, akan A sampai Z itu banyak banget, terutama ya ya sebagian pekerjaan rumah ini adalah pekerjaan yang diwariskan gitu ya oleh periodenya Pak Jokowi, dan yang kedua ya memang hal-hal baru yang memang harus dilanjutkan atau harus diinisiasi gitu ya, seperti sesi ini ya bincang inisiatif siang hari ini. Nah, kalau Prakarsa mungkin akan menjawab ini dari beberapa core isunya Prakarsa ya Mas Putu ya. Yang pertama mungkin akan melihat dari core isu Prakarsa itu kan ada 3. Yang pertama adalah pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada keuangan berkelanjutan, sustainable financing. Yang kedua terkait kebijakan sosial, dan yang ketiga terkait dengan peran atau perpajakan ya, kebijakan perpajakan. Nah, kalau dari sisi keuangan berkelanjutan atau dalam hal yang lebih fokus dari pembangunan berkelanjutan adalah pekerjaan rumah Pak Prabowo ini ya, adalah kita harus melihat terkait gagasan besar terkait pembangunan berkelanjutan yang memang sekarang kita sudah lihat dalam beberapa tahun terakhir, dan itu kemungkinan besar akan dilanjutkan sebagai program strategisnya kabinet Prabowo gitu ya. Salah satunya mungkin terkait dengan sektor ekstraktif ya Mas ya, salah satu pekerjaan rumah. Nah, dalam hal sektor ekstraktif kita sudah seringkali mendengar bagaimana pemerintah menyatakan bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya mineral kritis terbesar di dunia, khususnya dalam produk nikel gitu ya. Nah, ini kan menjadi satu
komoditas yang memang sangat digenjot gitu oleh pemerintah yang diyakini akan menjadi salah satu komoditas pendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu. Nah, di aspek bahwa nikel ini menjadi salah satu komoditas yang sangat bergengsi dan menjadi salah satu penentu atas pertumbuhan transisi energi tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ini membuat pemerintah kita ingin mengeksploitasi sebanyak-banyaknya, mumpung momentumnya sedang happening gitu ya. Mumpung demand dari global juga sedang tinggi, jadi akan dieksploitasi sebanyak-banyaknya. Nah, karena momentumnya yang mungkin khawatir pendek, maka eksploitasi itu dilakukan seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan atau aspek-aspek lingkungan gitu ya. Sehingga tata kelola dan kebijakan industri nikel ini sangat short term gitu ya. Kemudian tidak ada standar yang bisa memastikan bagaimana standar ESG itu bisa dipatuhi gitu ya. Nah, minggu lalu TI juga bagian dari kegiatan yang kita lakukan di Palu ya Mas ya, terkait dengan konferensi nasional mineral kritis. Meskipun pembahasannya banyak sekali pada aspek nikel gitu ya. Di sana kita mendiskusikan bahwa hal yang masih belum selesai atau memang masih porak-poranda gitu ya dalam hal tata kelola dan kebijakan adalah persoalan transparansi data dan informasi. Jadi transparansi data dan informasi ini terkait nikel ya khususnya dibuktikan dengan terputusnya informasi antara kebijakan di pusat dengan masyarakat di tingkat tapak. Masyarakat itu mungkin juga terkaget-kaget ketika lingkungannya bongkar habis-habis ya, kondisi sosial, pada kondisi ekonomi, pada kondisi kesehatan, tanpa menyadari kenapa ini tiba-tiba situasi ini menjadi seperti ini. Padahal di pusat kebijakan dan kebijakan dan jargon-jargon yang muncul, ya putus ya. Ya tadi maaf sempat terputus, maaf. Oh ya. Maaf tadi Mbak ya. Ya nggak apa-apa. Jargonnya adalah nikel itu menjadi salah satu primadona yang akan mendorong Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat gitu, katakanlah gitu ya klaimnya. Tapi di lapangan di tingkat tapak masyarakat tidak tahu-tahunya segala dampak yang terjadi gitu. Ada keterputusan industri nikel. Putus lagi ya Mas ya? Halo Mas? Ya, tadi masih terputus tadi Mbak Erni. Oh. Iya. Aduh, ini sekarang masih putus nggak? Apa udah nyambung lagi? Ya, halo, ini Mas. sudah mulai ya Mbak. Sudah mulai bergerak lagi ini gambarnya juga dan audionya sudah terdengar lagi. Oke. Tadi sampai mana ya kira-kira? Ya ada ini ya. Transparansi data dan informasi itu tadi ya, salah satu pekerjaan rumah yang harus dipenuhi. Juga data dan informasi ini terkait dengan bagaimana peta jalan industrialisasi nikel yang komprehensif dan berkelanjutan disusun dan disampaikan kepada masyarakat. Dan juga jangan lupa agar peta jalan tersebut mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi prinsip protect, respect, dan remedi itu harus menjadi prinsip yang terintegrasi dalam roadmap industrialisasi nikel, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan dampak negatifnya saja, tetapi memahami bahwa ini adalah bagian dari strategi nasional, program ekonomi nasional, dan mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya langsung dari bagaimana industrialisasi nikel ini dikembangkan gitu ya. Nah, saya kira itu salah satu dari aspek pembangunan berkelanjutan pada aspek ekstraktif ya Mas ya. Kemudian kalau dari aspek sosial, menurut saya masih ada hubungannya juga dengan isu baru-baru ini ya yang juga disampaikan dalam ulang tahun Prakarsa ke-20 tentang bagaimana memastikan lindungan sosial itu diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa meninggalkan kelompok manapun, terutama kelompok tengah yang saat ini semakin merosot gitu ya angkanya. Kelompok menengah ini kan sering disebut
kelompok skuter, kelompok apa tuh, ada istilah-istilahnya gitu ya, yang mereka sebetulnya banyak sekali tereksklusi dari perlindungan sosialnya pemerintah. Mereka tidak memiliki bantalan sosial yang membuat mereka tidak jatuh pada situasi rentan. Nah, perlindungan sosial pemerintah ini harus, terutama misalnya kita tahu dukungan program makan siang gitu ya, yang anggaran pendidikan. Diintervensi gitu ya oleh pemerintah. Bagaimana yang katanya ekonomi kreatif atau kelompok pekerja menengah ini banyak mendominasi pekerjaan informal. Nah, bagaimana nih kelompok-kelompok pekerja informal yang berada di kelas menengah ini mendapat perlindungan? Kita juga tahu misalnya bagaimana jaminan sosial itu tidak mudah gitu diakses oleh pekerja informal gitu ya. Dari 5 program jaminan sosial, masyarakat hanya bisa mengakses 3, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Sedangkan jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan itu tidak diperuntukkan untuk pekerja di sektor informal. Padahal pekerja di sektor informal itu prekariat ya, seringkali menghadapi situasi yang tidak pasti, penghasilannya tidak pasti, bisa tiba-tiba jatuh miskin, tiba-tiba kehilangan pekerjaannya juga, tetapi mereka tidak dianggap kehilangan pekerjaan karena tidak masuk dalam kelompok itu tadi ya, yang boleh menerima jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian kalau dari aspek perpajakan ya, menurut saya menjadi salah satu yang menjadi PR pemerintah, yang pertama adalah mendongkrak rasio pajak ya Mas ya, meningkatkan rasio pajak. Katanya targetnya mau mencapai berapa persen, 17% atau berapa gitu ya. Nah, ini akan menjadi PR berat gitu untuk pemerintah menaikkan ke sana, karena sebetulnya akselerasi dari rasio pajak ini harus didongkrak dari aktivitas ekonomi. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana akses untuk meningkatkan rasio pajak ini ditingkatkan itu dengan cara mengejar kelompok menengah bawah. Salah satunya dengan PPN atau VAT ya Mas ya, kita sudah tahu katanya ini sudah naik ke 12%. Nah, 12% itu kan kalau dipahami, ada salah satu media menjelaskan kalau dinaikkan 1% itu implikasi pada kemampuan daya beli itu sebetulnya 9%. Jadi masyarakat itu akan langsung otomatis memiliki daya beli yang menurun ketika itu melalui kelompok menengah ke bawah ya. Kita juga tahu bagaimana sebetulnya pemerintah menyediakan pengecualian pajak atau tax insentif pada produk-produk yang itu ternyata produknya banyak dinikmati kelompok menengah atas, dan akhirnya kelompok bawah semakin terhimpit gitu ya, dengan kemampuan daya beli menurun akibat pajak yang meningkat. Kita juga tahu bagaimana sistem pajak sekarang itu begitu berat gitu ya untuk kelompok menengah bawah. Kita pernah menerbitkan yang disebut dengan asymmetrical taxation system gitu, atau sistem pajak asimetris. Kita menganalisis pajak asimetris di Indonesia yang membuktikan bahwa ternyata kelompok menengah bawah itu membayar pajak lebih tinggi gitu daripada kelompok atas, terutama karena kelompok atas itu memiliki aset yang ternyata pertumbuhan asetnya itu tiap tahunnya itu mencapai 23%. Jadi keuntungan atau windfall yang didapatkan oleh kelompok menengah atas itu ya jauh lebih tinggi, dan kemudian kelompok menengah bawah itu pada aspek kewajiban membayar pajak yang lebih tinggi. Nah, saya kira upaya pemerintah mendongkrak pajak jangan sampai dengan cara mengejar kelompok masyarakat menengah bawah, apalagi pernah juga ketika periode kampanyenya Prabowo Gibran itu ya, ada semacam kami tidak ingin melakukan peningkatan kepatuhan pajak melalui gaya berburu di kebun binatang gitu katanya, tapi mau memperluas basis WP gitu, memperbanyak lah. Tapi memperbanyaknya itu siapa? Kalau misalnya itu yang ternyata ekonomi yang tumbuh dari kelompok menengah bawah, apakah mereka yang akhirnya kena? Yang mereka selama ini merupakan pelaku usaha besar yang memang memiliki persoalan ketidakpatuhan, yaitu mereka yang harus dikejar. Apalagi dalam risetnya Prakarsa melalui kajian illicit financial flows gitu ya Mas ya, ada 6 komoditas yang menjadi
target gitu, yang menjadi korban dari pengemplangan atau penghindaran pajak itu batu bara, sawit, koper, kemudian udang-udangan, kemudian karet gitu ya. Itu adalah 6 komoditas unggulan dan ternyata magnitud dari penghindaran pajak dari 6 komoditas unggulan ini tinggi banget. Jadi ya sebetulnya dari sanalah sumber pajak, potensial sumber pajak bisa dimaksimalkan gitu oleh pemerintah. Mungkin dari 3 aspek itu ya Mas PR-nya pemerintah. Saya setuju banget sama statementnya dari Mbak Herni juga ya, bahwa pada dasarnya memang kita masih ada permasalahan di sisi keberlanjutan ya Mbak ya. Karena dari penelitian The Indonesian Institute juga pada beberapa waktu lalu terkait dengan transisi energi, ditemukan bahwa pemerintahan Indonesia ini masih untuk dari sisi trilema energi ya Mbak ya. Ini terlihat bahwa ketahanan energi itu masih menjadi utama gitu, diutamakan. Padahal sisi keadilan energi dan juga keberlanjutan lingkungan itu tidak kalah pentingnya juga untuk dikejar gitu oleh pemerintah. Hal ini juga terlihat dilihat dari annual average rate growth rate itu AGR-nya itu untuk di sektor industri masih memang positif menggunakan batu bara. Walaupun di sektor lain sudah ada shifting ya, misalnya kayak sektor rumah tangga gitu dari sisi bahan bakar minyak yang sudah shifting ke gas. Tetapi cara pemerintah di dalam framework berpikirnya juga terkait dengan ketahanan energi ini yang seolah-olah gitu menganaktirikan keadilan energi dan juga keberlanjutan lingkungan itu menjadi menjadi berbahaya gitu. Kalau katanya Frederick Bastiat ya Mbak ya, salah satu ekonom dari Prancis itu mengatakan bahwa apapun kebijakan yang dilakukan, entah itu kebijakan mau itu habit gitu ya, pasti akan ada seen dan unseen atau unintended consequences-nya begitu. Permasalahannya di sini yang kami lihat di Indonesia Institute juga adalah ini kebijakannya ini hanya melihat dampak-dampak yang baik-baik saja gitu, tidak melihat eksternalitas negatifnya tadi ya, dari yang Mbak Herni sebutkan kan, dari sisi kesehatannya misalnya, dari sisi emisi tersebut, kemudian dari sisi perpajakan yang notabene lebih menarik pajaknya dari kelas menengah dan juga menengah bawah, tanpa memperlihatkan ini kita ini lagi kembang kempis nih kondisinya gitu, lagi makan tabungan dan segala macamnya. Terus dari sisi perlindungan sosial juga belum ada istilahnya mencakup pekerjaan informal, padahal sejatinya kelas menengah juga ada yang bekerja di informal, ada yang bekerja sebagai gig ekonomi seperti itu kan ya Mbak Herni ya. Terus kalau berbicara kelas menengah nih Mbak, ini maksudnya saya juga masih belajar ya. Ini kan ada yang mengatakan bahwa kelas menengah ini turunnya itu karena PHK juga salah satunya kan. Yang terlihat dari, misalnya dapat dilihat dari Purchasing Manufacturing Index kita yang semakin menurun ya. Kalau menurut Mbak Herni sendiri selain PHK gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab dari menurunnya kelas menengah ini Mbak? Ya, kalau tadi ya misalnya salah satu alasan yang dijelaskan karena adanya PHK gitu ya. Kemudian yang selain PHK menurut saya ada satu situasi di mana kelas menengah ini pada akhirnya gini, ada situasi di mana kebijakan memang memberikan kebijakan itu didesain agar pekerja itu tidak memiliki jaminan pekerjaan dalam waktu itu ya. Jadi mau karyat atau outsourcing itu juga menyebabkan mereka menurun. Kemudian membuat mereka menjadi seakan-akan pekerja individu gitu kan. Nah, ketika mereka masuk sebagai pekerja individu, maka ada banyak komponen hak sebagai pekerja itu lepas, Mas. Misalnya ketika orang itu kerja dan bagian dari satu perusahaan katakanlah gitu, itu kan menurut aturan ketenagakerjaan kita, maka yang bersangkutan akan mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan ini, jaminan itu gitu ya. Yang mana segala jaminan itu merupakan penyiap gitu ya, sebuah strategi mitigasi
ketika misalnya yang bersangkutan mengalami situasi yang kehendaki gitu. Nah, situasi itu, bantalan itu tidak bisa didapat ketika masyarakat kelas menengah itu masuk pada jenis pekerjaan prekariat ini, Mas. Karena pada akhirnya pekerjaan prekariat ini membuat mereka harus menghadapi segala resiko sendiri. Nah, resiko itu kan menimbulkan cost. Nah, cost ini juga mengakibatkan kemampuan atau situasi finansial kelompok menengah ini menjadi turun. Otomatis masuk dalam kelas katakanlah 40% ke bawah yang punya hak terhadap bansos. Mereka tidak otomatis karena data kita itu tidak jatuh karena misalnya katakanlah sakit, ada biaya kesehatan yang sangat tinggi, pekerjaan independen itu, maka itu tidak tercover gitu. Bahkan apa namanya, mereka pada akhirnya semua pembiayaan yang harus mereka keluarkan yang harusnya bisa di-cover ketika mereka adalah pekerja yang ya itu hilang. Nah, secara sistematis gitu ya membuat kelas menengah itu menurun. Ya, terus lagi tadi itu ya misalnya ada inflasi, kemudian kemampuan daya beli yang semakin menurun, itu semua menjadi apa ya? Menjadi exacerbating situation gitu, memperparah situasinya. Yang mungkin juga katanya kalau dicari lebih runtut, ini juga ada dampak dari pandemi gitu ya. Tetapi artinya apa yang terjadi pasca pandemi ini tidak dimitigasi secara cepat gitu oleh pemerintah, sehingga dampak yang terjadi pada kelompok menengah ini tidak tertangani. Dan sebetulnya kan kelas menengah ini katanya penopang gitu ya Mas ya, penopang ekonomi nasional gitu. Kalau misalnya mereka jatuh gitu ya, pada dasarnya ini akan men-drag down gitu, menyeret turun semua kelompok masyarakat juga gitu. Bayangkan saja pada akhirnya kalau mereka turun dan masuk pada kelompok miskin katakanlah, ada konsekuensi anggaran kan dari pemerintah gitu untuk menyediakan bantalan sosialnya gitu. Seperti itu, Mas. Ya, ini permasalahan yang apa ya, rumit sekali karena ini sudah apa namanya, korelasinya itu sangat tinggi sekali dengan pertumbuhan ekonomi ya Mbak ya. Terutama yang tadi Iya. Mbak jelaskan terkait dengan kelas menengah memang penopang ekonomi. Ya memang betul. Contohnya saja misalnya UMKM gitu ya Mbak ya. Ada sekitar lebih dari puluhan juta ya, 60-an juta itu dengan Iya. kontribusi terhadap produk domestik brutonya kan 61% ya. Jadi kan bisa dibayangkan Iya. kalau misalkan mereka ini nggak bisa spending gitu kan. Nggak bisa spending ya nggak ada perputaran ekonomi juga kan. Dan juga Betul. terkait dengan inflasi yang kita sebutkan ya, kan data BPS itu mengatakan penurunan inflasi, Mbak ya. Ini sempat kami bahas juga di Institut bahas juga. Apakah sebenarnya deflasi yang terjadi di Indonesia ini diakibatkan oleh banyaknya supply daripada produk-produk tersebut, misalnya di volatile foods ya, baik itu cabai, bawang dan segala macamnya, yang diakibatkan oleh peningkatan produktivitas, atau dikarenakan nggak ada yang beli ini barangnya karena masyarakat kelas menengahnya nggak punya uang untuk beli gitu loh Mbak Mary argumennya. Jadi ada dua deflasinya. Deflasinya ini bersifat melain ya, artinya adanya penurunan sisi permintaan, dan juga bersifat benign deflation, artinya ada peningkatan di sisi supply. Yang ini yang mestinya bisa dijawab oleh pemerintah, bukan dalam artian oh kan kita deflasi ini tapi kondisi ekonomi masih baik-baik saja segala macam. Enggak, jangan seperti itu menurut saya pribadi ya. Dari sisi komunikasinya juga, artinya pemerintah itu juga harus melihat bahwa ini kondisinya saat ini kelas menengah itu benar-benar turun banget drastis. Yang paling gampang kan kalau kata Dokter Dede Basri, kita lihat saja kedai-kedai kopi gitu kan ya Mbak Erni ya. Karena kedai kopi yang dekat kosan saya juga sudah banyak yang tutup juga. Dan yang pun masih ada itu benar-benar kok ini sepi, padahal dulu kemarin ramai banget, ada band segala macam gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau iya benar Mas. Kalau ya, iya, silakan lanjut Mas.
Oh iya, terkait dengan ini bertanya ke terkait dengan kabinet sih Mbak ya. Mm-mm. Terutama ini mungkin dari ekonomi dan nanti sosial dan kesejahteraan ya. Saya belum tahu siapa yang nanti akan menjadi menteri apa namanya ketenaga kerjaan ataupun dari sisi sosial gitu kan. Mm-mm. Tapi dari sisi apa namanya pembekalan untuk para menteri yang saya baca tadi itu kan ada beberapa hal ya Mbak ya. Seperti AI gitu misalnya, terus anti korupsi, terus permasalahan geopolitik, terus sama permasalahan produk domestik bruto. Kalau saya boleh katakan ini global skill semua nih obrolannya. Geopolitik, PDB, walaupun PDB bisa nasional ya, sama anti korupsi. Oke, ada dua yang nasional anti korupsi dan PDB, tapi iron geopolitik ini udah skala internasional. Di sana saya langsung berpikir ini di mana ya letak kondisi sosial seperti kelas menengah ini yang tidak mungkin diberikan bekal gitu ya. Lalu nanti Mbak Heni melihat nanti ke depannya itu seharusnya itu menteri atau pejabat-pejabat tenaga kerja ini apa yang bisa dilakukan mungkin dalam 100 hari pertama ya Mbak ya, ataupun dalam tahun 2025 dulu deh itu untuk harapannya Mbak Herni. Kalau saya dari aspek ini ya, nanti mungkin bagaimana dari sektor ketenaga kerjaan gitu ya, bisa mengatasi beberapa persoalan yang dihadapi. Yang pertama, Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya tidak hanya membahas tenaga kerja di sektor formal, gitu. Mereka juga harus melihat jumlah tenaga kerja Indonesia secara keseluruhan, jumlah usia produktif, kemudian berapa penduduk yang bekerja, berapa penduduk yang tidak bekerja, kemudian mereka bekerja di sektor formal atau di sektor informalnya harus betul-betul dipetakan gitu ya. Karena ada juga tren pergeseran dari sektor formal ke informal kan sekarang. Nah, itu tuh juga muncul gitu. Nah, sistem perlindungan bagi pekerja itu belum interoperability. Ketika dia dari sektor formal ke informal, maka hak-hak dia sebagai pekerja itu otomatis seperti hilang gitu loh Mas. Nah, karena dan kalau itu dikonfirmasi ke kerjaan, mereka akan menyampaikan bahwa yang diurus sama Kementerian Ketenagakerjaan itu ya sektor-sektor yang ada industrinya gitu. Jadi fokus mereka pada industri. Jadi tuh sebetulnya siapa yang ngurusin pekerja informal di Indonesia? Nggak ada, mereka sendiri ngurus diri sendiri gitu. Mereka bisa masuk pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya untuk survive gitu loh ya Mas ya. Saya juga mengamati nih Mas di lebaran ya, pasca lebaran. Pas jelang lebaran itu ke mall kok sepi banget gitu ya. Memang ada tuh rame, kayaknya H-1 udah ada lumayan rame tapi nggak serame sebelumnya. Itu satu. Yang kedua, penjual semacam penjual jalanan gitu ya, makanan-makanan pinggir jalan, itu di stasiun banyaknya luar biasa. Saya kan ini ya apa namanya kok angkor ya anak kereta gitu ya. Nah itu di stasiun tuh banyak banget penjualnya, itu kayak memenuhi gitu ruas jalur apa di sekitaran stasiun, baik yang mulai dari pintu keluar sampai ke pinggiran jalan. Saya mikir kok tiba-tiba banyak banget ini para penjual pinggir jalan, cilok, basreng segala macam gitu ya. Ya yang itu lebih tinggi jumlahnya daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin memang saya nggak pernah melakukan penelitian secara data ya, tapi kan saya melakukan observasi gitu sebagai pengguna kereta tiap hari. Nah, terus kemudian dari situ saya membayangkan mungkin bagi pemerintah narasi yang akan digunakan adalah masyarakat memiliki kemampuan kemampuan bertahan melalui cara ini ya, usaha kelas kecil dan mikro itu ya. Padahal kalau kita lihat lagi itu tiba-tiba menjamurnya para penjual pinggir jalan itu kan karena mereka harus mencari pekerjaan yang sebelumnya mungkin kita tidak tahu mereka berada di mana, mungkin memang hilang gitu ya pekerjaan sebelumnya. Ada juga teman yang melakukan pengamatan penumpang kereta api Mas. Jadi katanya dulu itu penumpang, katakanlah penumpang sampai
stasiun Sudirman atau stasiun Gondang Dia itu cukup tinggi penumpang. Tapi sekarang belum nyampe sana tuh udah habis penumpang. Berarti kan para pekerja yang dulunya bekerja di daerah-daerah pusat itu tuh udah berkurang kan Mas. Dilihat kata ya terus di situ kita juga mikir sebetulnya PT KAI bisa bikin penelitian tuh dengan data penumpang yang turun dari tahun ke tahun gitu ya. Itu juga bisa jadi analisis apakah pekerja di jantung-jantung ibu kota itu memang berkurang gitu. Dan bisa dilihat tren penurunan atau peningkatan penumpang yang memang merupakan sentra ini ya, perusahaan-perusahaan kelas menengah atas ya, apa white collar atau apa itu istilahnya gitu ya. Itu bisa dilihat seperti itu. Dan terus sisi yang lain, Kementerian Ketenagakerjaan juga kalau di periode lalu kan salah satu program prioritasnya adalah BLK itu ya Mas ya, dia membuat BLK itu menjadi pusat-pusat untuk apa upskilling, reskilling gitu ya bagi pekerja di Indonesia. Tapi kalau dari hasil studinya Prakarsa ya Mas ya, BLK dan BLKK itu kan Balai Latihan Kerja Komunitas yang itu didirikan di pesantren atau di sekolah-sekolah. Itu jumlahnya sangat masif ya, banyak. Mungkin udah lebih dari 4.000 BLKK saat ini dibanding dengan BLK yang jumlahnya sangat terbatas, yang biasanya itu hanya di tingkat di tingkat provinsi satu, di tingkat pemerintah daerah satu, itu pun tidak semua ada gitu ya. Nah, untuk menjawab kebutuhan pusat peningkatan keterampilan kerja yang itu adanya di desa-desa, maka Kementerian Ketenagakerjaan mendirikanlah yang disebut dengan BLKK gitu. Tetapi kalau dari aspek kualitas dari BLKK itu sendiri ya, terutama kualitas kurikulum yang diajarkan dan lain sebagainya, ketika kita penelitian itu tuh kayak pelatihan 20 tahun yang lalu gitu Mas. Belum menjawab ada transisi pekerjaan. Memang ada sih jurusan baru ke digital skill seperti itu udah muncul, tapi kursus-kursus yang itu masih ada Mas, komputer basic, menjahit, kemudian las gitu ya. Menjahit aja bayangin ya Mas, itu dibuka lagi kursus-kursus menjahit di BLKK, padahal kita tahu beli baju di online shopping itu murah banget ya, sedangkan kalau ngejahit mahal gitu. Jadi itu tidak menjawab kebutuhan pekerjaan, tidak juga menjawab apa sih demand pasar kerja, kenapa kurikulum pelatihannya itu masih itu aja gitu. Nah saya kira karena secara modal sosial sudah ada ya, BLKK itu kan juga didanai dari sisi pembangunan infrastrukturnya, membangun gedung loh Mas, 4.000 sekian BLKK dibikinkan gedungnya, ada infrastruktur, ada sarana prasarana, komputer, ngelas, alat jahit, semuanya itu lengkap. Tetapi di periode besok itu saya khawatir itu prioritas dan apa yang sudah keluar dengan sangat banyak itu tidak sustain gitu ya Mas ya. Saya tetap berharap BLK dan BLKK tetap menjadi kantung masyarakat untuk bisa meningkatkan kapasitas bekerja, tetapi yang relevan, yang memang dibutuhkan oleh pasar kerja. Kalau misalnya sekarang pasar kerja katakanlah ada pada digital kreator atau terkait dengan di dunia sektor ekstraktif dalam konteks ini ya, transisi energi, kenapa pusat-pusat itu tidak menawarkan skill-skill seperti itu gitu, alih-alih kita ngimpor pekerja dengan jumlah yang sangat masif dari luar gitu ya, dari Cina misalnya. Bukan orang yang menolak pekerja dari Cina masuk, saya kira hak bekerja itu tanpa batas teritori ya, kita orang Indonesia boleh bekerja dimanapun, orang luar boleh bekerja di kita, tetapi tetap dengan standar dan tata kelola yang benar gitu, bahwa ya pekerja dari luar itu ketika masuk ya mereka memang tahu bahwa mereka bekerja, mereka juga mendapatkan perlindungan standar, begitu juga pekerja Indonesia gitu, atau masyarakat Indonesia yang mau kerja mendapatkan hak yang sama gitu dengan orang yang datang ke Indonesia atau kita sendiri gitu. Artinya kalau dari skill aja udah nggak bisa memenuhi, ya kita akan terpinggirkan terus kan, tereksklusi dari pasar kerja gitu, dan ketika tereksklusi dari pasar kerja akan menciptakan jumlah penduduk miskin yang tinggi, kemudian juga akan menciptakan tuntutan anggaran bantuan sosial yang tinggi gitu untuk pemerintah. Seperti itu. Jadi ya itu tadi ya, Kementerian Ketenagakerjaan tidak fokus pada sektor formal saja, tapi sektor informal. Kemudian pelatihan ketenagakerjaan, terutama keterampilannya itu menjawab gitu. Berkoordinasilah dengan pasar kerja, dengan industri dan sebagainya, kebutuhan apa. Terus ada juga di BLK atau BLKK itu pelatihan kewirausahaan.
itu seperti apa ya, seperti juga membantu sektor informal. Tetapi kita juga tahu pelatihan kewirausahaan itu gak dilatih juga, masyarakat Indonesia itu akan lari pada ini ya, sektor kewirausahaan yang bentuknya sangat kecil, yang sifatnya itu untuk survival gitu. Jadi gak perlu dilatih dengan BLKK aja, masyarakat Indonesia itu larinya pasti menjadi wirausaha gitu. Kayak gitu, Mas. Ya. Ini saya juga banyak belajar dari Mbak Herni ya. Ini karena ada yang saya tidak mengerti juga terkait dengan apa namanya kondisi ketenaga kerjaan ya Mbak Herni. Tadi kan Mbak Herni mengatakan bahwa memang pada dasarnya janganlah dianaktirikan gitu kan sektor pekerja kelas menengah di sektor informal ini perlu ini juga terkait dalam apa masukkan dalam sistem gitu ya, sistem ketenaga kerjaan. Terus juga terkait dengan keterampilan ini yang memang istilahnya obsolete gitu ya Mbak ya, yang zaman dulu banget yang tidak apa namanya sejalan dengan zaman gitu ya, tadi kurikulumnya yang Mbak katakan ya memang ini masih dibutuhkan gitu misalkan, tapi kan tidak menjawab permintaan daripada kebutuhan industri, di mana pemerintah selalu mengatakan ada link and match gitu kan, akan berusaha untuk link and match dan segala macam. Cuma ya pada kenyataannya memang belum terjadi gitu, walaupun selalu mengatakan link and match segala macam. Terus juga terkait dengan tata kelola pemerintahan ya, ya tata kelolanya dibenarin dulu dengan misalkan ya tadi Mbak Herni katakan adanya kolaborasi kerjasama dari pusat sampai daerah, istilahnya jangan apa ya menekankan kebijakan yang ada di pusat saja gitu, padahal kebutuhan di daerah itu masing-masing daerah terutama itu kan berbeda-beda gitu. Jadi jangan menyamaratakan dengan kebutuhan dan juga kemampuannya juga gitu ya Mbak Herni ya. Di sini sudah ada pertanyaan ya Mbak Herni, saya izin bacakan dari Denura_Dewi. Di sini beliau mengatakan, menurut Prakarsa, arah kebijakan kesejahteraan kita apakah berorientasi pada bansos, terutama untuk pemerintahan terbaru? Begitu Mas, begitu Mbak Herni kira-kira. Ini kita perlu gini, apa ya? Ada asumsi gitu bahwa pemerintahan ke depan itu juga tidak akan terlalu jauh berbeda dengan kebijakan pemerintahan periode Jokowi ya, di mana kebijakannya itu memang berorientasi pada 10% terbawah dan 10% teratas. Makanya itu yang menyebabkan kelompok menengah itu tidak mendapatkan perhatian gitu ya. Nah, jika kita melihat pada apa ya, lintasan yang sudah terjadi dalam 10 tahun terakhir dan kemungkinan tidak ada hal yang terlalu baru pada periode besok, kemungkinan pemerintah masih akan berorientasi pada bansos seperti ini. Yang tadi saya bilang memang 10% atas, 10% bawah begitu banyak itu perhatiannya dari pemerintah ya, tetapi tidak pada kelompok menengah dan kemungkinan ini masih dilanjutkan. Kemudian yang kedua, kita juga melihat misalnya salah satu program pemerintah itu melalui makan siang gratis gitu ya. Yang gratis ini kan salah satu bentuk program yang sifatnya bansos kan Mas. Jadi bukan memberikan kapasitas pada masyarakat, tetapi udah langsung dikasih bantuan. Ini kan bantuan sosial sifatnya, dan angka untuk makan siang ini kan juga lumayan tinggi ya, pada akhirnya tinggi. Meskipun makan siang ini bukan program baru ya, ada banyak negara yang memang memberikan ini ya, program serupa seperti ini, dan biasanya karakteristiknya memang diberikan pada anak-anak yang berasal dari kelompok ekonomi bawah gitu. Jadi sifatnya bansos mungkin akan menjadi karakteristik pemerintahan ke depan juga, terutama karena bansos ini kan sebetulnya program populis ya Mas ya, program yang dianggap masyarakat itu merasa langsung mendapatkan perhatian gitu. Dapat dana 100-200 ribu tiap bulan itu udah menganggap itu adalah perhatiannya pemerintah. Sehingga masyarakat lupa pada hak-hak yang hak-hak mendasar lainnya seperti hak layak, hak hidup layak, hal-hal seperti itu. Jadi ada juga karakteristik masyarakat yang memang menilai bantuan langsung seperti ini adalah sesuatu yang diharapkan gitu, dan kemungkinan pemerintah akan tetap gitu ya menjalani gaya populis seperti ini, memberikan dana-dana bansos
Karena ini juga cara gampang ya Mas ya, ini cara gampang, nggak pusing gitu mikirnya, seperti meningkatkan katakanlah 7% apa labor force kita meningkat, itu kan susah ya. Jadi yang gampang-gampang aja kasih bansos kayak gitu. Dan ini udah puluhan tahun kita menghadapi situasi seperti ini ya. Sebelum Pilpres aja kita dibombardir bansos ya. Tapi kelompok menengah ini juga tetap gak kebagian sih kayaknya. Iya, ini tadi yang mengarah ke sedikit ke pernyataan Mbak Erni yang terkait dengan data dan transparansi ini memang belum ada ya Mbak Erni. Datanya siapa, untuk siapa, diarahkannya kemana dan segala macam ya kita nggak tahu gitu aja sih. Sebagai transparansi ini memang masih sangat sangat perlu diperbaiki. Karena begini juga Mbak Erni, karena kan kami juga melihat ya dari sisi kelembagaan. Bukan berarti ini ingin apa ya mengagungkan pemenang Nobel 2024 kemarin ya. Ini tentang kelembagaan atau institusi. Tapi memang perhatiannya sebelum para pemenang Nobel ini, sebelum Profesor Acemoglu, Simon Johnson dan juga James Robinson, pendahulu sebelumnya ekonom seperti Adam Smith, kemudian dari sisi Milton Friedman juga gitu, itu juga sudah aware dengan ada apa namanya kelembagaan terkait dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Maksudnya kelembagaan di sini kan bukan berarti gedungnya saja yang diperbaiki, tetapi kualitas sumber daya manusianya, kualitas aparatur sipil negaranya yang di mana mereka itu juga membuat kebijakan ya yang seharusnya itu melihat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan dalam artian kelembagaan yang bersifat eksklusif ya Mbak Erni, dalam artian mereka itu hanya menguntungkan diri mereka sendiri, dan itu juga masih banyak terjadi ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak kelembagaan kita, baik itu lembaga politik dan juga lembaga ekonomi, ketika bikin kebijakan ya udah buat saya aja, karena ini bagus buat nama lembaganya mungkin, tapi tanpa melihat hal-hal yang bersifat kayak oke, masyarakat itu sebenarnya kondisinya seperti apa, kita harus gimana sebagai pemerintah dan segala macamnya. Itu kalau ada sedikit tambahan dari saya nih. Kalau misalkan teman-teman juga ada pertanyaan, silahkan ya, ini via kolom chat langsung saja bisa dituliskan di @komen ya. Tapi gini ya Mbak Herni ya, kalau misalkan ini saya juga ingin bertanya terkait dengan apa ya, kalau misalkan pekerja juga, ini kan kualitas pekerja kita juga kebijakannya gitu, kan memang belum link and match ya. Padahal kita udah benar-benar gembar-gembor banget ya terkait dengan AI, teknologi, digitalisasi begitu. Seharusnya itu ya, bagaimana sih seharusnya, maksudnya pemetaan pemerintah itu ya Mbak ya, dari untuk meningkatkan kualitas itu, bagaimana sih seharusnya, apa yang bisa dilakukan pemerintah seharusnya ya, sejati-jatinya ada gitulah menurut Mbak Herni. Ini ya, kalau saya pernah diskusi kayak gini ya Mas ya di kantor Tifa Institute ya. Jadi waktu itu kita lagi ngobrol tentang mau bikin kegiatan terkait dengan ini tadi ya, bagaimana mengurai miss and match menjadi link and match gitu ya. Ketika kita sampaikan beberapa gagasan, ada salah satu board Tifa tuh bilang gini, lah ini kok pertanyaannya masih kayak 20 tahun yang lalu, dia bilang gitu ya. Ini pembahasannya masih kayak 20 tahun yang lalu, terus kita ya mungkin beliau mungkin sudah menjalani proses yang panjang gitu ya di dunia NGO, terus kita jadinya begini loh. Artinya persoalan itu masih bertahan sampai sekarang gitu. Artinya kita masih menghadapi problem yang sama terkait dengan kualitas pendidikan, capaian pendidikan, kemudian juga kualitas dari hasil pendidikan ya, output dari pendidikan itu sendiri. Gimana ya, saya sebetulnya nggak bisa ngejawab tuh Mas, pertanyaan susah banget. Mungkin ini pertanyaan harus disampaikan ke para menteri ini. Mungkin kalau mereka bisa jawab gitu ya, itu mereka layak lah jadi menteri gitu. Tapi kalau nggak bisa jawab, mending kayak saya aja ikutan live IG. Kayak gitu. Soalnya ya itu ternyata itu persoalannya panjang. Saya pernah itu ya Mas bikin
menghitung data tentang data Sakernas ya. Sebetulnya Indonesia itu punya jumlah pekerja usia produktif berapa, kemudian berapa orang yang bekerja, laki-laki, perempuan, lulusan apa gitu ya. Memang di situ saya rasa ya, kalau ini pembacaan saya berdasarkan kacamata awam ya, saya bukan ya kacamata awam, tapi saya melihat bahwa di data Sakernas itu ketika misalnya dijelaskan pekerjaannya apa, kemudian cara pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran itu adalah dengan menjelaskan, dengan mengkelompokkan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, bukan angkatan kerja itu dijelaskan salah satu kategorinya adalah mengurus rumah tangga gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai perspektif gender, kita akan lihat bagaimana keterampilan yang dimiliki kelompok perempuan dan akses perempuan untuk bekerja itu sangat minim. Nah, itu kan harusnya jadi concern gitu ya. Ada keterampilan dan akses yang timpang gitu bagi usia produktif laki-laki dan perempuan. Tapi untuk membuat mereka tidak menaikkan angka pengangguran, mereka dimasukinnya dalam kelompok bukan angkatan kerja gitu, Mas. Yaitu ibu rumah tangga. Padahal perlu dicari informasi juga, status mereka sebagai ibu rumah tangga biasanya tuh penyebabnya macam-macam tuh, Mas. Jadi kalau nggak salah data tahun berapa yang saya hitung ya, 2021 kayaknya, 35 juta perempuan itu mengurus rumah tangga. Padahal mereka adalah usia produktif ya Mas. Kalau dimasukin sebagai angkatan kerja, itu kan ngedongkrak, berarti pengangguran kita tuh tinggi banget gitu. Tapi di kita nggak dimasukkan sebagai pengangguran karena disebutnya sebagai mengurus rumah tangga. Padahal pilihan menjadi mengurus rumah tangga bisa jadi itu tidak tersedia apakah Anda ingin mengurus rumah tangga atau bekerja. Tetapi simply satu, pekerjaan tidak tersedia, dua, budaya patriarki yang menuntut perempuan ngurus rumah tangga. Kemudian mereka masuklah pada kantong bukan angkatan kerja. Jadi 35 juta tuh kalau masukin langsung mendongkrak angka pengangguran. Nah, dari situ aja kita perlu melihat bahwa persoalan angkatan kerja di Indonesia itu sangat bias gender gitu ya Mas ya. Karena katakanlah kalau 35 juta ini memiliki akses atau memiliki hak memilih mau bekerja di luar atau bekerja di rumah sebagai untuk melakukan peran pekerjaan domestik, ya itu bisa valid datanya bahwa memang sejumlah itu memang mengurus rumah tangga, tapi kan kenyataannya mereka tidak masuk ke pasar kerja karena itu tadi budaya patriarki dan skill yang tidak match dengan pasar kerja dan sistem bekerja yang seringkali bias. Nah, yang disebut bias itu juga seringkali ya syarat bekerja itu perempuan belum menikah gitu misalnya ya, atau kemudian pekerjaan-pekerjaan yang itu hanya bisa diakses oleh perempuan pada tingkat pendidikan tertentu. Nah, pada akhirnya perempuan seringkali masuk pada pekerjaan dengan upah rendah gitu ya. Tidak ada jaminan sosial, tidak ada perlindungan pekerja, bahkan rekognisi mereka sebagai pekerja pun tidak. Nah, dengan kondisi-kondisi itu, perempuan akhirnya milih daripada aku kerja juga gajinya cuma segitu, anakku terlantar, tidak ada daycare untuk menjaga anakku, atau tidak ada layanan yang institusi yang disiapkan oleh pemerintah untuk menjaga orang tuaku yang udah lansia, ya udahlah aku di rumah aja. Jadi mereka memang dikondisikan gitu ya untuk menjadi ibu rumah tangga yang tidak bekerja di luar rumah gitu. Karena itu, nah itu juga satu PR ya untuk pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan itu sangat bias gender. Ketika meskipun menterinya juga perempuan, tapi itu tidak otomatis gitu ya menjadi lensa yang diperhatikan gitu. Dan kalau misalnya bahas tentang kualifikasi secara umum ya, menurut saya setuju dengan yang disampaikan oleh rekan dari TV waktu itu, kok pembahasannya masih sama kayak 20 tahun yang lalu gitu. Ya harusnya, saya juga ingat ada ngobrol dengan salah satu organisasi dari Jerman. Dia menyatakan gini, di Jerman pembahasan
mengenai pasar kerja dan skill apa yang disediakan itu melibatkan 800 ahli yang berasal dari industri, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan tentunya pemerintah. Itu jumlah yang sangat banyak yang memang mereka tidak main-main karena ketika mereka menciptakan satu program atau kebijakan yang tujuannya menyuplai pasar kerja tapi nggak kepake, itu kan waste of money, waste of time juga kan ya Mas ya. Mas, berisik nggak? Ada tukang las di belakang rumah nyalain las, kedengeran nggak? Kedengeran, tapi suaranya Mbak Heri lebih terdengar. Iya. Oke. Siap. Silakan dilanjutkan kembali jika ada pernyataan kembali. Udah. Itu aja Mas. Ya. Ini bisa menjadi catatan bagi pemerintahan Prabowo Gibran mendatang ya, apa yang dikatakan oleh Mbak Herni ini, bahwa pada dasarnya kita juga, kerja kita pada faktanya adalah masih bias gender juga, masih adanya patriarki, dan para perempuan yang tadi Mbak Herni katakan itu ternyata memang tidak memiliki pilihan selain memang mengurus rumah tangga. Kalau bisa saya katakan juga dari lensa kebebasan ekonomi, di sini dikatakan bahwa para perempuan yang tidak memiliki pilihan ini, padahal kebebasan secara ekonomi itu akan memang tidak memiliki kebebasan ekonomi, seperti itu kurang lebih Mbak Yani. Karena pada dasarnya kebebasan ekonomi itu juga menjunjung tinggi personal choice, pilihan pribadi. Dalam arti, apakah itu pilihan pribadi ingin menjadi pekerja, ingin bekerja sebagai apa, kemudian beraktivitas ekonomi seperti apa dan bagaimana caranya mereka menggunakan hak milik mereka, apa yang dimiliki gitu untuk beraktivitas ekonomi, itu kan sejatinya adalah kebebasan ekonomi yang harus didorong oleh pemerintahan mendatang. Tetapi melihat kondisi yang data seperti ini yang tadi Mbak Herni sebutkan, bagaimana kondisi di lapangan, ini benar-benar apa ya, jangan sampai lagi deh gitu, nantinya di tahun 2025 gitu, kita ngobrolin hal-hal yang memang seharusnya udah nggak diobrolin lagi gitu, udah solve sebenarnya gitu. Entah itu korupsi, entah itu kelembagaan, entah itu tenaga kerjaan sekarang, dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin harapannya ya nanti pemerintahan ke depan, walaupun gemuknya nanti bagaimana katanya untuk mengakselerasi kebijakan, ya. Kita sebagai lembaga penelitian yang juga harus tetap mengawasi ya Mbak Hernia. Lebih seperti itu. Betul Mas. Ini kan 15.02 ya Mbak Herni. Ini saya akan melihat kembali ini, kalau apakah ada pertanyaan dari teman-teman, ini dipersilahkan ya untuk bertanya. Karena ini sangat menarik sekali kita membahas terkait dengan pekerjaan rumah Prabowo Gibran nanti ke depannya. Jika ada pernyataan, silahkan langsung aja add di komen. Kalaupun misalkan tidak, mungkin saya ingin bertanya harapan ya Mbak ya, yang benar-benar nanti harus dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, baik dari sisi keberlanjutan, dari sisi ketenaga kerjaan, dari sisi perpajakan gitu. Juga closing statement dari Mbak Herni terhadap kebijakan di masa Presiden Jokowi dan juga untuk silakan Mbak Herni. Iya, mungkin kalau dari kami ya, dari Prakarsa, salah satu harapan yang paling besar di periode pemerintah Prabowo adalah ruang sipil itu dibuka seluas-luasnya dan mendapatkan perlindungan gitu ya. Karena ruang sipil ini juga menjadi penting untuk menjadi sebagai kanal masyarakat gitu ya, untuk menyampaikan masukan gitu ya, menyampaikan kritik, membangun dialog yang konstruktif gitu dengan pemerintah. Kalau ruang sipil ini dibuka luas-luasnya dengan perlindungan, dengan jaminan perlindungan, maka saya merasa apapun persoalan itu seharusnya bisa dibicarakan. Artinya masyarakat tetap bisa punya ruang gitu ya untuk menyampaikan. Saya merasa itu hal paling dasar yang membuat periode besok itu kita merasa sebagai warga negara atau tidak gitu ya. Karena kalau berbicara saja kita sudah takut gitu ya,
dilarang dan takut, maka apalagi sih yang tersisa untuk kita gitu. Bagaimana cara kita menuntut hak-hak kita kalau ruang untuk berbicara aja tidak ada. Nah, saya sangat berharap periode besok itu ada ruang yang disediakan itu terkait hal tersebut ya. Dan itu tidak bentuknya itu tidak formalitas. Artinya tidak formalitas itu tidak apa tidak prosedural gitu ya Mas ya. Betul-betul masyarakat boleh berbicara, boleh menyampaikan, banyak ruang dibuka gitu ya. Karena pasca reformasi 20 tahun yang lalu kalau berapa tahun ya Mas reformasi? Kalau reformasi itu komitmen pemerintah untuk memberikan gitu ya ruang bagi masyarakat itu dikhianati, ya udah kita tuh kayak udah nggak ada harapan lagi gitu ya Mas ya. Kemudian yang kedua, selain ruang sipil dibuka, memberikan kepercayaan pada sipil yang bahwa kita juga memiliki kemampuan gitu ya untuk berpikir seperti halnya pemerintah gitu. Jangan melihat masyarakat sipil sebagai kelompok yang tidak ngerti, kemudian diberi penjelasan dengan cara manipulatif, diberi penjelasan dengan cara berbohong. Ya masyarakat Indonesia itu kritis gitu ya, kritis dan punya komitmen dan willingness gitu untuk ikut bersama-sama membangun negara gitu. Kemudian harapan lainnya kalau menurut saya masih terkait dengan ini ya, kebebasan berbicara dan demokrasi adalah untuk menciptakan ruang yang bebas dan aman. Pemerintah juga harus memberikan upaya agar militerisme itu tidak masuk pada ruang-ruang sosial gitu ya. Ini muncul ketika kami minggu lalu konferensi nikel itu ya di Palu. Teman-teman di tingkat tapak, masyarakat yang langsung terdampak, yang tiba-tiba lingkungannya menjadi terkena polusi udara, air, dan tanah, menyampaikan bahwa mereka berharap ada demilitarisasi gitu di kawasan-kawasan industri nikel ini gitu. Kalau itu dianggap sektor yang disebut sektor primadona, bisa mendongkrak ekonomi, bisa meningkatkan kesejahteraan, biarkan masyarakat juga mendapatkan manfaatnya gitu. Kerasa, bukan justru ada intimidasi seperti itu. Dari masyarakat kita mendengar bahwa itu you name it gitu ya, segala jenis seragam itu ada di lapangan, brimob segala macam, ketat banget. Itu kan menakutkan ya buat masyarakat. Kita juga punya trauma gitu atas masa lalu di mana militer mengambil seluruh ruang, masyarakat tidak memiliki ruang yang bebas gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu indikator, dan waktu itu teman-teman di lapangan juga bilang mereka minta demilitarisasi di kawasan-kawasan industri nikel, memberikan perlindungan, penghargaan, pemulihan atas dampak-dampak yang dirasakan. Dan dari civic space, kalau kita dihadapkan dengan militerisasi, ya itu kan berat ya Mas. Kita kan bukan masyarakat yang memiliki senjata, tidak memiliki kemampuan berlawanan secara fisik. Jangan menciptakan situasi yang seperti itu lagi gitu, tapi ciptakan ruang yang ramah untuk siapapun berbicara, menyampaikan usulan-usulan, dan kita juga sebagai organisasi masyarakat sipil mari berbicara berdasarkan fakta dengan metodologi yang jelas supaya kita juga bisa mempertanggungjawabkan kritik dan masukan yang kita sampaikan kepada pemerintah. Begitu Mas. Baik, terima kasih banyak Mbak Herni atas banyaknya paparan, obrolan, dan juga pengetahuan bagi saya juga secara pribadi terkait dengan saya juga belajar banyak dari teori-teori yang disampaikan Mas Putu. Makasih juga. Terima kasih Mbak Herni. Ini sebelum saya menutup acara inisiatif hari ini, saya ingin mengatakan bahwa pada dasarnya ya pemerintah Prabowo Gibran mendatang ini jangan sampai mengulangi kejadian-kejadian sebelumnya ya. Tidak ada partisipasi bermakna dalam pembuatan kebijakan misalnya, sehingga membuat masyarakat juga jadi gerah gitu kan. Harus terus mendorong transparansi dan juga akuntabilitas. Untuk teman-teman yang ingin melihat kajian di Indonesia Institute, itu bisa kunjungi website kami di www.diindonesianinstitute.com, maupun kerja-kerja dari The Prakarsa bisa dilihat juga di Instagram The Prakarsa, dan juga website dari The Prakarsa terkait dengan sustainability dan juga tenaga kerjaan dan pajak juga. Dan juga kami juga di Indonesia Institute juga ada podcast ngobrol kebijakan. Itu podcast yang benar-benar anak Gen Z banget dan membahas tentang kebijakan terkini. Kemudian kami juga di
ngobi podcast. Instagramnya Oh, ngobi.podcast. di Spotify ya? Di Ya, Spotify itu. ya di Spotify. Ya di Oh, oke, Spotify. saya juga mau ikut dengerin walaupun bukan Gen Z. Siap, terima kasih Mbak Herni. Kemudian kami juga ada di kanal YouTube di Indonesian Institute, ada juga di Instagram ya ini di Indonesian.institute dan juga di X ada di @the_Indonesian. Sekali lagi terima kasih Mbak Herni atas Makasih juga. paparannya. Saya juga minta maaf kalau ada kesalahan kata-kata dan penyampaian yang kurang Sama-sama. berkenan. Sama-sama. Makasih ya Mas Putu atas undangan dan diskusi yang Terima kasih, menarik. Mbak Herni. Ya, Sukses terima kasih Mbak selalu. Herni. Sukses juga untuk Mbak Herni dan Dr. Pakarsa. Siap. Selamat sore Mbak. Sore.